suci. Enggak ngerekam. Ujian yang rohani 3 dan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya dan tidak membiarkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Mazmur 73 ayat yang pertama menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Saudaraku, kita percaya bahwa Allah itu sangat baik. Kalau Allah tidak baik, kita tidak bisa bersyukur pada hari ini. Amin. Amin. Meskipun jumlah kita sedikit, tapi kita jangan kalah sama suara hujan. Kita menyanyikan satu pujian untuk memulai ibadah kita. Allah itu baik. Allah
Kembali ya Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Yesus atas hari yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kepada kami hingga kami berkumpul di rumah ini. Terima kasih atas hujan, terima kasih atas udara, terima kasih atas penyertaan-Mu atas hari. Doakan doa kami bersyukur seperti atas Yesus Kristus yang telah kami terima sebagai penyelamat kami yang kita gunakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkesan yang telah kami terima melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat dan juru selamat yang hidup. Dan Allah Bapa kami yang akan mengawali pada sore hari ini. Kiranya Tuhan kami mengerti dari pikiran kami, kiranya Tuhan sertai dan berikan sukacita di dalam kami semua yang ada di sini, sehingga Tuhan berilah kami dapat memuji, memberikan nama-Mu dengan sukacita dan kemuliaan. Dan para Bapa kami percaya ya Tuhan Kau sendiri yang akan hadir di tengah hati kami, sehingga Tuhan berilah pada ibadah ekspresi pada hari ini ada hal yang boleh kami bawa pulang untuk kami dapat jadikan pegangan di dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan kehidupan kami semakin hari semakin lebih baik. Berilah kami di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kami dapat menjadi garam, kami dapat menjadi terang yang nyata di dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya firman ini di dalam ibadah pada sore hari ini benar-benar nyata di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Saya langsung mengingatkan saudara. Begitu hujan datang hari ini kan ada hal-hal lalu. Wah, ini kalau sepi gimana? Tapi saya percaya meskipun sebagian orang kalau waktu subuh datang, jangankan suara hujan, suara yang halilintar itu pasti kalah sama suara kita, ya kan? Seperti Yohanes 3, pasal 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongmu, Tuhanlah yang menolong aku. Daud mengajarkan kita untuk berserah penuh pada pertolongan Tuhan, di tangan Tuhan, segala sesuatu permasalahan kita akan ditopang oleh Tuhan Yesus. Kita akan memunculkan satu pujian, membangkitkan sukacita kita. Kita akan menyanyi pujian bukan terbang. Mari kita berdiri untuk menyanyikan pujian bukan terbang. Janjimu dalam hati jalan
Yohanes 3 ayat 16, di mana di situ sudah tertulis bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Bulan kemarin Mas Bowo sebagai guys sudah mengajarkan 5 hal yang Tuhan Yesus lakukan. Yang pertama dia lahir, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit, naik ke surga, kemudian akan datang kembali untuk menjemput kita yang percaya pada Dia. Amin. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan Yesus yang pengakuan kita, Dia lahir untuk kami. Memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Cuma disilakan kembali kita memberikan persembahan yang didasari dari ayat Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Kita akan berikan persembahan dengan sukacita. Karena itu kita akan iringi persembahan kita dengan nyanyian Sungai Sukacita. Sukacitamu mengalir dalamku.
kita suruh kembali melaksanakan ibadah ekspresi ke Bapa di kesempatan ini. Kami ucap syukur Bapa kiranya pada saudara kami boleh mengisikan sedikit dari apa yang telah berikan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan kami yang berwujud uang ini ya Bapa dapat digunakan untuk kemuliaan nama saja dan terlebih daripada itu Tuhan Yesus. Jadi izinkan kami semua ya Bapa untuk saudara ini mempersembahkan pikiran kami, hati kami, dan segala jiwa kami untuk belajar tentang firman-Mu dan lebih menguji dalam kemuliaan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini dalam terang kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, dalam kehidupan kita semua, saudara semua termasuk saya pribadi pasti pernah takut. Siapa yang gak pernah takut? Ada yang gak pernah takut? Takut. Yang muda-mudi itu kalau zaman sekarang takut gak punya pacar teman. Kalau gak punya pacar pasti bikin status joblowers gitu ya. Ada yang situ ya. Nah, kalau yang sepuh-sepuh itu ya takut anak yang beli itu takut. Itu orang tua sekarang itu ketakutannya luar biasa kalau anaknya nakal. Gitu kan, itu takut sekali. Di kehidupannya sehari-hari juga seringkali kita takut akan banyak hal. Cuman kadang-kadang ketakutan itu akan menjatuhkan kita dalam dosa. Kita takut besok gak bisa makan, akhirnya mencuri. Kita takut yang remaja pemuda ini gak punya jodoh, gak punya pacar, akhirnya mengkhianati Tuhan. Yang sepuh-sepuh kadang-kadang takut ya banyak hal gitu, akhirnya sakit takut mati. takutnya banyak lah ya. Dan kadang-kadang ketakutan itu yang menjatuhkan kita dalam dosa ya. Tapi kita gak boleh takut. Ayub aja gak takut. Ayub itu luar biasa. Dia dari posisi yang berada sampai jatuh, tapi dia gak takut. Meskipun dia dihujat, meskipun dia diajak untuk mengkhianati Tuhan, tapi dia gak takut. Dia sudah menuliskan Ayub 5 ayat 11. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Karena ketakutan kita, apabila kita serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan Yesus, maka pertolongan itu akan datang dari Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Kita pujikan penyerahan diri kita dan kemampuan kita akan pertolongan Tuhan Yesus sebagai sebuah pujian pertolongan. Kita pujikan dengan sepenuh hati, tenang dan
punya kuasa, itu adalah perkataan firman Tuhan. Perkataan yang penuh kuasa adalah perkataan Roh Kudus. Perkataan yang penuh kuasa adalah perkataan Bapa. Yang nyata di dalam Tuhan Yesus disebutkan tadi, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Itu adalah yang punya kuasa. Maka firman Tuhan ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita imani, karena itu ya dan amin. Tuhan Yesus mengatakan apa tentang seorang perwira tadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Siapa yang hilang? Tuhan Yesus hilang kan? Dalam ayat tadi Tuhan Yesus hilang kan? Heran, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus heran karena tidak pernah kujumpai iman yang sebesar ini di antara orang-orang Israel. Betul Bapak Ibu? Orang Israel itu orang-orang percaya, tetapi justru malah kalah dengan orang-orang di luar Yahudi. Karena imannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus itu penting sekali. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menipu kita, tidak pernah beli janji. Dia adalah firman, Dia dan amin. Amin Bapak Ibu. Itu yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Maka mempercayakan hidup kita yang sepuh-sepuh kira-kira semakin tua semakin banyak soal nggak Bapak Ibu? Dengan yang muda-muda juga punya soal nggak kira-kira? Kira-kira banyak yang mana yang tua dengan yang muda? Sama punya masalah, apalagi tantangannya sekarang begitu banyak. Maka dari itu dua hal, merendahkan diri, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan, akan terjadi mukjizat. Amin. Nah, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Walaupun mungkin kehidupan kita mungkin punya persoalan yang sangat berat, seperti sang perwira tadi yang hambanya itu sakit keras dan hampir mati, dia percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Dia mengutus atau minta tolong kepada tua-tua Yahudi. Begitu juga tidak merasa tidak layak, juga minta tolong kepada temannya, tidak usah datang kepada kami tidak layak, aku pun tidak layak datang kepadamu. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Walaupun di sini dikatakan bagaimana kata Tuhan Yesus, tetapi iman itulah yang menyelamatkan orang yang dimintai tolong tadi. Atau iman kepada Tuhan Yesus menyelamatkan orang-orang atau orang atau hamba yang sakit itu tadi. Dan setelah pulang, yang diutus tadi, hamba itu sembuh kan? Sembuh. Kalau sembuh ada sukacita nggak Bapak Ibu? Tuhan Yesus memberikan sukacita yang besar buat kita. Biarlah Bapak Ibu pulang dari rumah ini ada sukacita di dalam hati kita karena merendahkan diri dan karena mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Walaupun penjenengan punya kemampuan yang disebut itu apa tadi? Saksofon. Wah, saya punya keponakan namanya Benny dan Yipta. Ini putranya adiknya bapak saya, juga bisa main saksofon juga. Nah, mudah-mudahan penjenengan ini tidak hanya satu-satunya yang bisa main. Ada yang bisa? Siapa? Yang lain? Baru mau dipelajari. Ya, pelajari. Silakan kalau tidak ada saksofon tetap memuliakan nama Tuhan. Hati dari hati yang rendah hati. Aku sekalipun mungkin punya kemampuan, mungkin tidak ditampilkan di sini ya, saya yakin di tempat-tempat yang lain. Amin. Nanti bisa saja sampai ke luar negeri. Nah, seperti Joy Alexander, betul? Di Amerika kan? Karena dia 24 jam belajar tentang piano. Dia terkenal berapa tahun ya? 12 tahun, dia bisa kok namanya saja orang percaya ya maksudnya. Mana-mana atau gede-gede. Mana-mana yang gede-gede umur 12 tahun kok bisa seperti itu. Karena dia setia, dia tetap merendahkan diri. Bapak Ibu yang dikasih. Kalau saya membaca sedikit dari majalah itu, dia mengundang 300 orang yang suka musik. Bahkan di Metro itu ditampilkan, betul? Saya nggak melihat. Mudah-mudahan ditayangkan lagi. Nah, saya akan menelan nanti. Maksudnya melihat. Nah itu. Mungkin ada yang punya kemampuan yang lain, yang mungkin oh nggak ada ya.
Sekarang diganti dengan kajol, dicomot-comot kali didudui ya. Namanya kajol. Kemarin juga di lapangan Kujen, bukan kajol ya. Lapangan sendiri bukan muat ya. Lapangannya muat 16. Mudah-mudahan pemuda karena kajol, karena saksofon, karena main musik ini tidak hanya mungkin 50 atau 100, nanti bisa 1000 orang. Memuji Tuhan semuanya gempar ini tadi. Tidak hanya di sini, mungkin di Gorosan. Siapa bisa kira-kira? Bagi Tuhan tidak ada yang kuncinya 1 dan 2. 1, ceklek yang pertama merendahkan diri. Ceklek yang kedua harus mempercayakan kita kepada Tuhan saja. Kemampuan kita yang penting juga tetap mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, gitu kan? Nah, mempercayakan apapun, sekecil apapun pekerjaan jenengan, pekerjaan kita percayakan kepada Tuhan. Dan tadi merendahkan diri. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Tuhan Yesus merendahkan diri nggak Bapak Ibu? Tangan saya terjun Bapak Ibu. Nah ini enak bobotnya sekilo kira-kira ya. Merendahkan diri, Tuhan Yesus merendahkan diri nggak kira-kira? Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11, ayat yang saya suka. Salah satunya disebutkan di sana. Mohon maaf titik-titik angkat tangan kiwo, soalnya betul-betul disebutkan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan matinya di kayu salib, depan salib dan mati di kayu salib. Tidak pakai jubah, tidak pakai, mohon maaf, Bapak itu tahu bagaimana filmnya. Itu orang yang boleh dikatakan kenal laknat Allah, memang karena menanggung dosa kesalahan kita semua. Kalau Bapak Ibu direndahkan, siap nggak? Siap. Kalau Bapak Ibu dihina, siap nggak? Wah, main kacau kayak gue aja kok. Nanti kalau pemuda ini dinyek misalnya, siap nggak? Asal kita sungguh-sungguh hati merendahkan diri, mempercayakan diri kepada Tuhan, saya yakin Tuhan nanti yang akan memunculkan kebenaran kebenaran. Yang merendahkan diri akan diangkat oleh Tuhan. Maka jangan takut. Di dalam Alkitab ada berapa jangan takut? Kata-kata jangan takut 365. Mas ini sedang mau ambil Mas Sepir, ada Mas Sepir. Saya tuh jaringan 7 pitulungan menolak sampai dengan pitulungan Sepir. Wah, itu 365. 1 tahun berapa hari? Betul Pak Mafi, 360. Berarti 1 hari ada kata-kata jangan, walaupun hujan jangan, walaupun main kajiannya mungkin keplak-keplik agak kurang bagus jangan nangis. Nah, akan luar biasa ya Bapak yang dikasih itu. Walaupun mungkin nyanyinya agak belum mungkin, tetapi ada kerinduan untuk tetap semangat. Merendahkan diri, Tuhan Yesus merendahkan diri bahkan taat sampai mati di kayu salib. Bahkan juga ada istilah yang lain, turun ke dalam kerajaan maut. Itu ada istilah lain di neraka. Jadi orang yang direndahkan serendah-rendahnya sampai ibaratnya nek wong Jawa nek neraka niku dene sak-sak ngetekeli dhewe jenenge neraka. Intime neraka. Wah niku. Tuhan Yesus berada di tempat yang sangat rendah, sangat terhina. Tetapi Bapak Ibu tahu, setelah dia merendahkan diri, walaupun dia adalah sebenarnya dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, dia merendahkan diri, tetapi Allah mengangkat, diberi nama di atas segala nama. Luar biasa. Kalau kira-kira perkataan Yesus gimana kira-kira? Luar biasa seru sekali. Nek bal-balan gol rokok gimana? Lunjak-lunjak serak-serak. Wah luar biasa. Begitu juga Tuhan Yesus memenangkan pertandingan antara kuasa kegelapan dan kuasa gelap. Itu Bapak yang dikasih Tuhan. Berarti orang yang merendahkan diri itu dipuji oleh Tuhan. Tidak ada iman sebesar orang perwira ini.
di antara orang Israel, karena dia sungguh-sungguh percaya, merendahkan diri, mempercayakan dirinya, permasalahannya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini suka saya akhir-akhir ini. Tuhan memberikan berkat ini, mungkin sudah pernah dibacakan pada saat tanggal 15 Mei kemarin saya khotbah pagi jam 6. Silakan untuk membuka di dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Mari kita baca Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Kita akan baca bersama-sama. Mari nanti bagi kaum muda, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya benar-benar tidak lupa, ayat ini bisa di print yang besar ditaruh di depan meja. Karena penjenengan muda-muda punya cita-cita, punya harapan. Inilah ayat yang menggugah buat kita semua. Mazmur 37 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Bagi bapak ibu yang di HP itu bisa dibaca juga. Mari kita baca keras-keras sambil berdiri. Nah, karena itulah kekuatan firman Tuhan. Kita memegang firman Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa, kepada Roh Kudus. Dan ternyata kalau orang merendahkan diri, Tuhan nanti akan memunculkan, akan mengenai kita semua. Ayat 5 dan 6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Sekali lagi, 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan. Karena firman yang luar biasa, silakan duduk kembali. Silakan Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya katakan. Saya percaya. Saya percaya. Kalau diri saya pertama, orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, saya akan nyanyikan salah satu lagu. Bisa gini, bisa gitu. Nah, karena ada mas yang punya pinter saksofon, atau yang lain. Mudah-mudahan nyanyian ini bisa memberikan inspirasi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan nanti akan bertindak. Kalau Tuhan bertindak, bisa menyembuhkan Bapak Ibu, bisa mempersatukan GKJ Wonogiri Utara, GKJ Wonogiri, GKJ Kokati, para muda-mudinya bisa. Nah ini karena Tuhan bertindak, kita merendahkan diri, kita menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Lagunya demikian. Ku bawa hidupku. Bisa misalnya. Ku bawa hidupku sekarang. Nah, kita rasakan dan kita imani pujian ini adalah diri saya. Kaum muda, Bapak Ibu, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan memakai, karena Tuhan yang lebih tahu yang terbaik. Ya. Mungkin pakai OBJ, silakan singkat-singkat untuk bangkit berdiri. Tidak apa bermasalah, yang penting semangat dulu. Karena ada kerinduan menyerahkan diri. Ini isinya tentang menyerahkan diri. Bapak Ibu juga kayak mau bangkit berdiri. Karena apa Bapak Ibu? Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu bertindak, hamba tadi sembuh. Bapak Ibu juga punya masalah akan diselesaikan oleh Tuhan. Butuh pendeta, Tuhan sudah menyediakan Allah yang menyediakan berkat Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, biarlah sukacita Tuhan ada di kita semua.
bangkit berdiri dan kita akan tutup dengan ucapan syukur di dalam doa syukur dan doa sapaan. Mungkin Bapak Ibu secara pribadi punya pergumulan, persoalan dan kerinduan. Pada saat ini kita serahkan kepada Tuhan Yesus dan kita mempercayakan kerinduan kita, hidup kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan bertindak seperti pada seorang hamba yang sakit keras karena menyerahkan diri kepada Tuhan, karena merendahkan diri di depan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan menyembuhkan. Tuhan juga akan menyelesaikan persoalan-permasalahan kita, dan kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita hening sejenak, mengucap syukur dan secara pribadi berdoa. Mari kita angkatkan, dan nanti saya akan lanjutkan dalam doa syafaat. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa. Ialah firman-Mu dan pujian yang kami haturkan boleh senantiasa menggugah hati kami, tubuh jiwa dan roh kami boleh kami persembahkan untuk Engkau ya Tuhan. Sekalipun kami sadar banyak kekurangan, kelemahan dan dosa kami, namun bahkan Engkau mencari orang yang berdosa, orang yang punya persoalan dan pergumulan supaya datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupannya kepadamu dan mempercayakan kehidupannya kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Mungkin sekalipun saat ini Tuhan memberkati begitu banyak buat kami, tetapi seperti dalam pengajaran-Mu pada sore hari ini, seorang perwira yang punya kedudukan, yang punya kekayaan, namun dia tetap merendahkan diri, merasa tidak layak di hadapan-Mu. Bahkan itulah yang Kau perkenankan, dan percaya kepada-Mu Bapak. Engkau mengatakan sepatah kata, hamba-Ku akan sembuh. Oh Tuhan, begitu juga segala permasalahan, segala persoalan kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Engkau juga mengatakan sepatah kata saja, pasti segala persoalan, permasalahan, sakit, penyakit, pergumulan-Ku akan berikan jalan keluar dan pertolongan. Bukan karena kekuatan kami, tapi kami mempercayakan diri kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Aku akan bertindak. Kami rindu Tuhan, kegiatan seperti ini tidak hanya di